Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Putri Sinta dengan mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan. Kali ini saya akan membahas tentang capital struktur dan leverage yang terdiri dari pengertian, analisis, dan contohnya. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian capital struktur. Apa sih capital struktur itu? Capital struktur adalah jumlah utang dan atau ekuitas yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional dan pembelian aset. Tujuannya itu untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengatur sumber-sumber dana permanen atau utang dan ekuitas. Nah, di sini juga ada definisi dari para ahli. Yang pertama menurut I.M. Pandey, yaitu struktur modal mengacu pada campuran sumber dana jangka panjang seperti utang, modal saham, dan cadangan perusahaan. Kemudian yang kedua menurut Johann J. Hampton, yaitu kombinasi dari utang dan ekuitas yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya. Kemudian ada fungsi kapital struktur. Yang pertama yaitu memaksimalkan pengembalian, yang kedua mengurangi risiko finansial, yang ketiga meminimalkan biaya modal, yang keempat perencanaan pajak, yang kelima optimasi pemanfaatan dana, yang keenam fleksibilitas, yang ketujuh solvabilitas, dan yang kedelapan meningkatkan nilai perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kapital struktur. Yang pertama ada struktur aktiva, yaitu proporsi aktiva tetap terhadap total aktiva yang mempengaruhi proporsi utang dan ekuitas. Yang kedua, growth opportunity, yaitu peluang pertumbuhan perusahaan di masa depan. Yang ketiga ada ukuran perusahaan, adalah perusahaan besar lebih stabil dan mampu menghadapi krisis. Kemudian profitabilitas, yaitu perusahaan yang menguntungkan cenderung memiliki lebih banyak dana internal sehingga utang lebih rendah. Yang terakhir ada risiko bisnis, yaitu risiko yang tinggi dapat menyulitkan pendanaan eksternal. Nah, sekarang masuk ke pengertian leverage. Apa sih leverage itu? Leverage adalah penggunaan utang untuk membiayai aset dan investasi perusahaan dengan tujuan meningkatkan keuntungan dan return on investment atau ROI. Definisi dari para ahli tentang leverage yang pertama menurut Irawati, yaitu pengaturan dana dengan beban tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Yang kedua menurut Sartono, penggunaan dana yang mempunyai beban tetap sehingga laba investor dapat berkembang. Ketiga menurut Syahrial, yaitu pemakaian modal dan utang yang memiliki bunga sebagai biaya tetap. Yang terakhir menurut Martono dan Harjito, yaitu penggunaan aset dan sumber dana yang mengharuskan biaya tetap atau beban tetap. Nah, leverage memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama leverage keuangan atau financial leverage adalah menggunakan utang untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham ekuitas. Yang kedua, leverage operasi atau operating leverage ialah kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan biaya operasi tetap untuk meningkatkan laba operasi. Yang ketiga ada leverage gabungan atau combined leverage adalah gabungan leverage keuangan dan operasi untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Leverage juga memiliki beberapa rumus. Nah, di sini ada 5 rumus. Yang kesatu ada debt to asset ratio atau DAR. Yang ketiga ada debt to equity ratio atau DER. Yang ketiga ada debt to capital ratio atau DCR. Yang keempat ada times interest earned atau TIE. Yang kelima itu yaitu tangi beli asset debit coverage atau TAD coverage. Boleh dilihat di atas. Selanjutnya ada manfaat dari leverage. Evaluasi kemampuan pembayaran adalah menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utangnya. Kemudian ada pengelolaan aset adalah mengukur pengaruh utang terhadap manajemen aset perusahaan. Yang ketiga ada jaminan aset, ialah melihat besaran aset yang dibiayai oleh utang. Kemudian yang terakhir ada risiko finansial adalah mengidentifikasi risiko keuangan perusahaan berdasarkan leverage yang digunakan. Kemudian di sini juga ada contoh dari capital struktur dan leverage. Yang pertama contoh dari capital struktur. Sebuah perusahaan dengan total aset 10 miliar rupiah memiliki utang 5 miliar rupiah. Ini berarti 50% dari asetnya dibiayai oleh utang atau debt to asset ratio sama dengan 50%. Kemudian yang kedua ada contoh dari leverage. Perusahaan dengan laba operasi 3 miliar rupiah dan bunga utang 500 juta. Rasio times interest earned atau TIE adalah 6, yang berarti perusahaan dapat membayar bunga utangnya sebanyak 6 kali lipat dari laba operasional. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kapital struktur adalah kombinasi dari utang dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan.
Kemudian, leverage dapat disimpulkan membantu perusahaan menggunakan utang untuk meningkatkan keuntungan dan pengelolaan modal. Jadi, perusahaan perlu menjaga keseimbangan antara utang dan ekuitas untuk memaksimalkan keuntungan, mengurangi risiko, dan memastikan solvabilitas. Jadi, kiranya cuma sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada materi yang disampaikan oleh saya salah, serta mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.